Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman dengan penyampaianku selama ini? Apakah menyenangkan bagi kalian atau tidak? Kalau dari hasil surveiku masih belum banyak yang nonton. Soalnya di ditontonnya masih sedikit, satu atau dua, dan itu pun orangnya nggak tahu. Yang jelas teman-teman, aku ingin membagikan ilmu pada kalian, dan itulah salah satu usaha dari diriku. Semoga Allah merahmati dan meridhoiku, sehingga itu menjadi salah satu jalan berusaha bagiku. Aku tak pernah mengkhianati orang lain atau kalian. Aku berusaha memberikan yang terbaik apa adanya pada kalian, agar kalian menjadi yang terbaik dalam mengaplikasikan ilmu, karena ilmu itu sangatlah mahal. Ilmu yang sangat mahal adalah ilmu yang bisa membuat kita ke surga dan senang di dunia tanpa ada rasanya tekanan, tanpa dengan rasa tidak dipaksa atau apa segala macam. HP ku hanya bisa merekam sebanyak 16 menit paling panjang, atau kadang-kadang hanya 2 menit atau 4 menit, bahkan sekalipun kadang hanya sampai 1 menit 4 detik. Jadi sangat sulit. Dan begitupun malam tadi aku telah memberikan sebuah pengarahan kepada kalian, penjelasan dan penerimaan hati terhadap terbukanya umum bumi untuk menghilawatkan sunnah ke dalam hati sanubari badan, agar selalu menjalankan kata Allah dan kita tumpah ruah dalam kesenangan, dan kita tahu apa yang harus kita lakukan, dan kita menjadi bahagia dunia akhirat. Insya Allah kalau kalian melakukannya akan berhasil seperti itu. Dan juga aku mengatakannya agar kalian juga mencarinya dalam buku, kalian rangkum inti-intinya. Kita tak dalam merangkum sebuah buku tuh untuk menjadi sebuah ilmu bagi kita bisa mendapatkannya dengan merangkumnya dalam pikiran kita. Apa intinya dan kenapa hadis itu seperti itu? Misalnya hadisnya, kum anfusakum wa ahlikum naro, atau yang lainnya, seperti tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Maksudnya, tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Kalau anak-anak mendapatkan ilmu itu dapat dari orang tuanya. Orang tuanya memberikan ilmu pada anaknya saat ia kecil dengan menyanyikan lagu-lagu Nabi. Saat ia udah besar, dia akan terngiang-ngiang, ataupun sesuai dengan yang dilakukan ibuku, ia dapat mengarahkan anaknya dan mengetahui karakter anaknya
sesuai dengan kondisi yang ia alami saat ia hamil, maka anaknya akan bersifat seperti itu. Mungkin keadaan zaman anaknya akan seperti itu. Maka ibuku ataupun ibu kalian atau kalian yang akan menjadi seorang ibu dan sekalian menjadi seorang ayah, maka kalian membuat hati anak kalian senang dan istri kalian menjadi tahu oleh kalian kapan ia mengeyelnya, kapan ia tidak mengeyelnya. Mungkin dan yang lebih tahu di rumah itu adalah seorang ibu. Tapi kalau seandainya terlalu dipikirkan, mungkin 5 atau 8 orang dari calon ayah mungkin tidak akan pusing ya. Tapi kalau seandainya seorang ibu, mereka itu diperhatikan, itu akan membuat kalian menjadi makin erat, dan seorang ayah pun menjadi tahu apa yang harus ia lakukan kepada orang tuanya, kepada ibunya. Apa yang ia lakukan kepada ibunya itu, ibu atau istrinya, bukan ibu kandung ya, tapi ibu dari calon anaknya yang sedang ia hamili atau dihamilkan oleh anaknya, yang sedang dihamilkan oleh anaknya. Maka itu akan membentuk sebuah pribadi pada anaknya, dan apapun kebiasaan kalian juga akan turun pada anak kalian. Jadi kalian akan tahu bagaimana apabila anak kalian ngewel atau agak berpikir, kalian akan tahu bagaimana mengarahkannya, dan kalian bisa menerka diri siapa yang paling kental pada dirinya. Karena itu berarti itu sifatnya alamiah. Kalau diruqyah sejak kecil itu udah alamiah, berarti dimasukkan jin atau jin korinnya dikeluarkan. Karena jin korin pun belum tentu. Kita semua kan pakai jin korin. Jadi ibu, seorang ayah, bentuklah anak kalian dengan baik. Dan seorang anak, suatu saat apabila kalian membaca ini dan melihat orang tua kalian, maka kalian janganlah marah sama orang tua kalian. Berikanlah yang terbaik kepada orang tua kalian, karena orang tua kalian sangat berharga bagi kalian. Orang tualah yang mengasuh kita di dunia ini. Kenapa aku bilang demikian? Orang tualah yang merupakan orang yang dititip Allah untuk mengasuh kita, ataupun kita orang yang dititipkan Allah untuk diasuh oleh orang tua kita. Maka kita kum ahlikum naro, kun anfusakum wa ahlikum naro. Astagfirullahaladzim, mudah-mudahan artinya nggak salah tadi ya. Maka kita harus membawa keluarga kita ke arah surga, bertenang selalu. Hidup dunia ini gak akan sulit apabila kita menjalaninya dengan ikhlas dan sabar dan tekun dalam melakukan apa yang ingin kita lakukan. Akan tetapi perlakuan buruk atau itikat kita bukan baik atau jahat, itu dapat membuat diri kita menjadi Syiah. Ketahuilah oleh kalian apa itu Syiah. Syiah itu itikadnya lah yang salah. Syiah itu yang paling suka adalah seorang wanita. Seorang wanita lah yang paling suka melakukan Syiah atau menjadikan dirinya berhaluan Syiah. Akan tetapi laki-laki lah yang menjadi korban dan laki-laki lah yang menularkannya. Kalian tahu, jika seorang suami atau istri relakan istrinya untuk dipergauli oleh orang lain, dan suaminya melakukannya juga, berarti kalian telah melakukan perbuatan Syiah. Atau
kalian merelakan anak kalian diciumi oleh seseorang yang bukan muhrimnya di depan kalian, atau kalian biarkan anak kalian digauli oleh orang lain dengan kalian tidak meminta pertanggungjawabannya, atau hanya seharusnya cowok itu datang ke rumah dan bertanya berkata-kata dan makan-makan apa segala macam di rumah itu, dijamu dengan makan rumah itu dengan baik. Itulah yang seharusnya, dan bergantian cowok yang datang gak apa-apa, asalkan sebelum itu orang tuanya mengatakan, kali ini bukan orang yang pertama atau kedua yang datang, ini adalah orang, ya pokoknya itulah, ini adalah ada kalian udah ada 3 yang datang ke rumah anakku. Aku nggak bisa maksa kalian, tolong kalian kalau marah nanti anakku yang kalian kenakan atau kami yang kalian kenakan. Kalau kalian nggak suka katakan aja dari sekarang. Kalau kalian suka maka tunjukkan diri kalian pada anakku, atau nanti apa kelebihan kalian katakan padaku, nanti akan kulakukan kepada anakku. Dan juga tunjukkanlah apa etikat kalian mendekati anakku kepada anakku langsung. Karena ketahuilah, nanti yang muda-muda itu, gadis-gadis muda itu yang menikahinya adalah orang-orang yang telah dewasa atau yang telah beristri. Bagaimana menurutmu? Jika yang menikahi itu adalah orang-orang yang telah beristri, berarti yang bagaimana lagi anak yang paling kecil yang akan kita tengok lagi. Dan bagaimana kalau seandainya hal itu sampai terjadi, karena seorang wanita itu gundah hatinya, seorang laki-laki tak bertentu hatinya. Tapi seorang laki-laki ia suka bermain-main. Kalau seorang wanita nggak suka bermain. Wanita yang suka bermain-main itu kebanyakan adalah wanita yang tak tahu arah, hanya ingin dirinya sendiri atau si A, ingin kehendaknya sendiri atau si A, atau ia mensiakan dirinya, atau dia tidak mau diatur oleh orang lain. Maka kalian berhak laki-laki untuk mengaturnya dan membawanya untuk menikah. Maka kalian akan mendapatkan yang halal dan kalian menjadi orang yang lebih baik. Karena ketahuilah, jangan karena kalian berjilbab wahai wanita, setelah itu kalian menginginkan keburukan terhadap orang lain, atau kalian mengadu domba orang lain. Nanti kalian menjadi wanita yang yang pokoknya terlaknat di sisi Allah, itu kata dariku, dan atau terburuk dari sisi Allah. Dan semoga pokoknya jadilah pribadi yang baik, menjadi pribadi yang bangga akan jilbab, namun tawaduk dalam dan rendah hati dalam tawaduk dalam bersikap, dan menjaga kehormatan diri. Jangan mudah dipermainkan laki-laki hanya karena uang. Lebih baik menikah, dan jangan kalian menyihir-nyihir orang lain. Jika kalian menyihir orang lain, berarti kalian Al-Quran yang akan disimpan di Jahannam. Terutama apabila kalian berniat buruk terhadap orang yang baik terhadap kalian. Karena itu jagalah kemenakanku, doakan kemenakanku yang baik, yang cewek yang cowok, yang cewek paling utama mendapatkan jodoh yang baik untuknya, untuk akhirat, membimbingnya hingga akhirat, dan ia menjadi Al-Quran bagi suaminya. Dan bagi kemenakanku yang cowok, mudah-mudahan jadi pemimpin yang baik, bisa mencapai apa yang ia inginkan, dan semoga kalian mendapatkan apa yang
terbaik untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.